Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sampai di mana halaman berapa Ibu? 14. Nomor 14. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah yang sedang kurang sehat disehatkan Allah, dimantapkan keislaman keimanannya oleh Allah, yang sedang berada dalam permasalahan diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu semuanya? Halaman 14 nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, an Sahil ibn Salihin, an Sahil ibn Salihin, dari Sahil bin Salih, an Sahil ibn Salihin, dari Sahil bin Salih, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwa ia, qala, bersabda, annahu, bahwa ia, qala, bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba, idza ahabba, jika mencintai, idza ahabba, jika mencintai, abdan, seorang hamba, qala, Allah berfirman,
li Jibril, kepada Jibril alaihi salam. Li Jibril, kepada Jibril alaihi salam. Ini sesungguhnya aku uhibbu, mencintai. Ini sesungguhnya aku uhibbu, mencintai. Fulanan, fulan. Fulanan, fulan. Fa'uhibbuhu, fa'uhibbuhu, maka cintailah ia. Fa'uhibbuhu, maka cintailah ia. Fayaqulu, maka berkata. Fayaqulu, maka berkata. Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Li ahlis samai, li ahlis samai, kepada penduduk langit. Li ahlis samai, kepada penduduk langit. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian. Inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian. Yuhibbu, mencintai. Yuhibbu, mencintai. Fulanan, fulan. Fa'uhibbuhu, maka cintailah ia. Maka cintailah ia. Fayuhibbuhu, maka mencintainya. Ahlus samai, penduduk langit. Fayudha'u, maka ia meletakkan. Maka ia meletakkan. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Al-qabulu, penerimaan. Fil ardi, di bumi. Wa idza abghadallahu, wa idza abghadallahu, dan jika Allah membenci.
abdan seorang hamba, abdan seorang hamba, famathalu dzalika, maka seperti itu juga. Famathalu dzalika, maka seperti itu juga. Alhamdulillah. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan, an Sahil bin Salihin, dari Sahil bin Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa ia, qala, bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba, jika mencintai, abdan seorang hamba, qala, Allah berfirman, li Jibril, kepada alaihi salam, inni, sesungguhnya aku, uhibbu, mencintai, fulanan, fulan, fa uhibbuhu, maka cintailah ia, fayaqulu, maka berkata, Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, li ahli samai, kepada penduduk langit, inna rabbakum, sesungguhnya Tuhan kalian, yuhibbu, mencintai, fulanan, fulan, fa uhibbuhu, maka cintailah ia, fa yuhibbuhu, maka mencintainya, ahlus samai, penduduk langit, fayudau, maka ia meletakkan, lahu, baginya, al-qabulu, penerimaan, fil ardi, wa idza abghadallahu, dan jika Allah membenci, abdan seorang hamba, famathalu dzalika, maka itu juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis kali ini yang diriwayatkan dari Syekh Sahil bin Salih, dari sahabat mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda bersabda, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulanan fa uhibbu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, sesungguhnya aku mencintai hambaku yang ini, fulan bin fulan namanya, itu disebutin namanya. Kalau yang dicintai ibu-ibu, ya disebutin namanya satu-satu. Ya, sesungguhnya aku mencintai ibu-ibu yang lagi ngaji di majelis taklim apa? Al-Muhajirin. Amin ya rabbal. Disebutin fulan bin fulan, fulanah binti fulan, disebutin namanya.
Fa uhibbuhu, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam selaku pimpinannya malaikat agar mencintainya juga. Ya. Kalau Allah sudah cinta kepada hamba, diungkapkan cintanya kepada malaikat Jibril, aku cinta dia. Maka cintai juga dia. Setelah itu malaikat Jibril alaihissalam itu berkata kepada seluruh penduduk langit, malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk langit itu jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Walaupun itu dari manusia, dari jin-jinnya, dari tumbuhan, dari hayawan-hayawan, itu dikumpulkan tetap kurang. Ya, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk langit. Artinya malaikatnya Allah tuh sangat banyak sekali. Diumumkan, dikumpulkan semua sama malaikat Jibril. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Tuhan kalian itu sudah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah ia. Kemudian semua penduduk langit itu mencintai hamba Allah ini, ya, si fulan bin fulan tadi. Setelah dicintai oleh penduduk langit, maka diletakkan pula penerimaan cinta itu di hati semua penduduk bumi. Penduduk bumi itu pada cinta juga. Ya. Wa idza abghadallahu 'abdan famathalu dzalik. Jadi kalau semua penduduk langitnya Allah sudah cinta kepada seseorang, ya, pada ibu-ibu penduduk langitnya cinta, ya. Nah, nanti mencintai ibu-ibu semua, menghormati juga kepada ibu-ibu semua, itu penduduk-penduduk bumi. Ya. Kita sering mendengar kisah-kisah, baik itu para nabi, baik itu kekasih-kekasih Allah, yang binatang buas tuh menjadi jinak ketika berdekatan dengan mereka. Betul? Ya. Kami kisahkan dulu pada zaman Syekh Muhammad Khalil bin Syekh Abdul Latif, Mbah Khalil Madura, Bangkalan. Beliau ini kedatangan tamu yang pengen belajar, habaib dari Makkah Al-Mukarramah. Pengen belajar ke Mbah Khalil, diperintah sama gurunya dari Mekah. Ketika datang, sudah sebentar lagi waktu maghrib, maka ambil wudhu, ikutan sholat berjamaah. Yang jadi imam Mbah Khalil. Setelah selesai, didatangi itu Mbah Khalil oleh tamunya yang ingin belajar ini, yang dari Makkah, seorang habaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, saya disuruh pakai bahasa Arab tapi ya. Wahai Syekh, saya diperintah oleh guruku dari Makkah, ya, untuk belajar kepada Anda di sini. Tapi kulihat, ku perhatikan bacaan surah-surah dalam Al-Quran yang kau baca di dalam sholat itu ternyata meleset semua makharijul hurufnya, tajwidnya berantakan. Kalau orang Madura, orang Jawa itu banyak yang bacanya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak yang begitu. Maka ini enggak benar ini menurut kaidah membaca Quran tuh, baik secara tajwid maupun makharijul huruf. Enggak bagus bacaannya. Padahal Mbah Khalil itu ahli tafsir, hafal Quran, ya, tapi dianggap kurang baik bacaannya karena ada logat-logat kejawa Maduraannya, ya. Kalau di Bangkalan Madura itu kan agak Jawa dan Madura campur, ya. Surabaya juga demikian. Kemudian Mbah Khalil itu berkata kepada tamunya ini, oh alhamdulillah, terima kasih atas nasihatnya. Jikalau demikian nanti Isya minta tolong Ananda saja yang nanti memimpin sholat, ya, kami biar jadi makmumnya. Oh ya siap, katanya. Wong dari Arab, ya, bacaannya juga kan ainnya sampai ain gitu kan, ya. Wah, pada pulang nih santri-santri ke kobong masing-masing. Kobong, tahu kobong enggak?
ke kamar masing-masing. Ya, kobong tuh kamar masing-masing. Santrinya pada balik, Mbah Khalilnya pulang ke rumah. Itu Habib yang mau belajar masih ada di masjid. Ternyata sebelum azan Isya udah batal. Nah, kalau orang dulu kan masjid sama tempat wudhu itu jauh, ya, nggak nyampur. Kalau sekarang kan masjid situnya tempat wudhu nempel, ya, atau di bawahnya. Kalau dulu padusannya tuh jauh. Tahu padusan nggak? Padusan, ya. Toilet atau tempat ambil wudhunya tuh jauh, gitu. Akhirnya harus ngambil wudhu lagi karena sebentar lagi mau waktu Isya. Ketika mau ambil air wudhu, kalau dulu itu zamannya masih Mbah Khalil itu masih hutan, ya. Baru di tengah perjalanan di depan tuh ada harimau besar, ya, macan gede di depannya, seukuran sapi. Gede nggak tuh macan? Oh, dulu masih hutan soalnya, ya. Kemudian Habib ini baca macam-macam, ya, doa yang setelah diajarkan gurunya dibaca semua. Tapi harimaunya malah tambah deketin, nggak mempan, malah mau menerkam gitu. Akhirnya teriak-teriak, tolong. Mbah Khalilnya kemudian datang, ya. Ketika datang, santri sih nggak ada yang dengar, Mbah Khalil saja yang datang. Ya. Ketika datang, ada apa wahai tamu, wahai Habib? Ini wahai Mbah Khalil, saya mau diterkam sama macan nih, sama harimau gitu. Padahal saya sudah baca dengan bacaan yang fasih. Doa-doa yang diajarkan guru saya baca semua. Doa dari Al-Quran, doa penjagaan, doa yang diajarkan Rasulullah SAW udah dibaca. Malah ngedeket itu harimaunya, malah mau nerekam. Ya, Mbah Khalil nggak panjang kali lebar, cuma deketin harimaunya saja. Assalamualaikum wahai harimau, ini tamu saya jauh dari Mekah mau belajar kemari, tolong hormati muliakan tamu, ya. Kamu juga muliakan tamu, ya. Nunduk aja itu harimaunya, ya. Ada kayak kucing yang jinak gitu, ya. Kemudian diusap-usap, assalamualaikum, gitu kan, ya. Pergi saja dia. Bingung ini Habibnya. Wahai Syekh Muhammad Khalil, katanya, ya, aku sudah baca dengan doa yang begitu banyak, semua doa-doa perlindungan, penjagaan agar tidak dimakan itu sama harimau, dianya malah mau terekam. Tapi engkau cuma ngucapin salam saja, ngobrol malah sama harimau itu. Dibilang ini tamu jauh dari Mekah mau belajar, tolong muliakan, nurut lagi sama Anda, ya. Bagaimana itu bisa semacam itu? Resepnya apa? Engkau wahai anak muda, wahai Habib, itu masih membaca di lisan, hatimu belum menghadap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan nilai seseorang dari lahiriahnya saja, ya. Bisa jadi lahiriahnya kau anggap kurang, kau anggap tidak baik, namun hatinya solih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting ketika membaca Al-Quran, doa-doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan betapa fasihnya bacaanmu, tapi seberapa besar hatimu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham enggak? Ya. Jadi kalau hatinya bersih, dicintai Allah, dicintai sama semua makhluk Allah, baik yang itu ada di penduduk langit dan penduduk bumi. Dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan bahwasanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya. Sayangi oleh kalian penduduk-penduduk bumi, niscaya kalian akan disayangi dan dicintai penduduk langit. Kalau dicintai sama penduduk langit, ya dijaga semuanya, ya, insya Allah. Bu, kemarin ada kisah ketika musibah
terjadi di mana? Cianjur. Ya, kami dengar sendiri tuh, ya, keluarganya yang bercerita. Masya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa? Itu ponakan baru ngapalin Quran. Ya, dia waktu gempa itu lagi setoran hafalan katanya. Ya, yang lain pada rumahnya hancur, dia sih cuma ada retak sedikit saja di atas plafonnya. Enggak sampai rubuh rumahnya, padahal tetangganya rubuh, sini rubuh. Hancur semua. Ya, kalau diprediksi ya harusnya kan hancur juga. Tapi karena dia sedang membaca Al-Quran, sedang setoran hafalan Al-Quran, jadi ya diam aja terus walaupun keadaannya gempa. Yang lain pada ribut keluar, dia enggak nerusin hafalan Qurannya. Ternyata itulah yang menyebabkan dirinya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah demikian, sehingga dijaga oleh Allah. Ya, kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan sampaikan cintanya kepada malaikat Jibril sebagai pimpinan malaikat. Malaikat Jibril sebagai pimpinannya akan memberitahukan juga kepada semua malaikat. Kalau semua penduduk langit itu sudah mencintai seorang hamba, maka itu bumi pun ikut menerima cintanya mereka, dan akhirnya dijaga juga hamba Allah itu. Alhamdulillah. Yang jadi permasalahan itu, kita ini sering ngeluh sama Allah, Bu. Sering ngeluh, sering protes sama Allah, ya. Ngeluh protesnya itu menyalahkan Allah, ini yang nggak boleh. Ngeluh dan protesnya menyalahkan Allah. Kalau mengeluhnya tidak nyalahin Allah, hanya menyalahkan diri sendiri, nggak masalah. Maka mengeluh itu ada 3 tingkatannya. Orang ngeluh tuh, yang pertama, orang mengeluh dan itu tidak menghilangkan derajat kesabaran dan ketawakalan di hadapan Allah. Dia menceritakan permasalahannya kepada orang lain, namun tidak menghilangkan kesabaran dan ketawakalannya di sisi Allah. Derajat sabar, derajat tawakal tetap ada pada dirinya. Mengeluhnya semacam apa nih? Ya, padahal dia ngeluh sama manusia nih. Mengeluhnya mereka itu sehingga tidak menghilangkan derajat kesabaran dan ketawakalannya adalah mereka mengeluh kepada manusia, tapi hatinya tetap yakin bahwa yang menyelesaikan masalahnya adalah Allah. Nah, ini mengeluh yang tidak menghilangkan sabar dan tawakal. Contoh, kita naudzubillah min dzalik, misalnya sedang kurang sehat, datang ke dokter, ditanya sama dokter, Bu, keluhannya apa? Ngeluh nggak tuh? Ngeluh nggak? Ngeluh. Pak dokter, pala pusing, sakit gigi. Soalnya biduan yang yang periksanya ya. Asam urat, apa lagi? Vertigo. Wah, semuanya diceritain sama dokter. Ya, boleh begitu? Boleh. Tapi hatinya harus yakin kalau datang ke dokter itu hanya sebagai wasilah. Hatinya harus yakin datang ke dokter itu sebagai wasilah atau perantara. Dan harus yakin kalau yang maha menyembuhkan hanya Allah. Ini enggak turun derajatnya, ya, dia tetap pada derajat sabar, pada derajat tawakal di sisi Allah. Kalau semacam itu mengeluhnya kepada manusia. Ada mengeluh kepada manusia
namun menghilangkan derajat sabar dan tawakal di sisi Allah, dan makruh hukumnya. Kalau yang tadi mubah boleh. Kalau yang pertama tuh hukumnya mubah. Ini yang kedua makruh nih. Karena apa? Menghilangkan derajat sabar dan tawakal di sisi Allah. Keluhannya semacam apa? Mereka ngeluh kepada manusia, hatinya kosong dari keyakinan bahwa menghadap atau mengeluh kepada manusia sebagai wasilah, dan Allah yang maha memberikan segala macam pertolongan. Hatinya kosong dari itu, ngeluh-ngeluh aja. Paham ya? Yang haram yang bagaimana? Yang hatinya menyalahkan Allah. Ya, ini parah nih yang kalau kayak begini nih. Ya, dia ngeluh sama manusia tentang takdir-takdir Allah sampai menyalahkan dan protes kepada Allah. Ini haram, tidak boleh. Yang makruhnya aja udah membuat terlempar jauh dari Allah, apalagi yang haram. Paham ya? Contoh yang makruh gimana? Kita datang ke dokter, ditanya sama dokter, Bu, keluhannya apa? Ini Pak Dokter, ini. Tapi hatinya kosong. Bahwa datang ke dokter itu adalah perintah Allah sebagai wasilah. Kita tuh diperintah Allah, berwasilah tuh diperintah Allah. Yang kedua, hatinya kosong. Kosong dari apa? Berkeyakinan bahwa Allah lah yang bisa menyembuhkannya. Berkeyakinan bahwa Allah lah yang bisa memberikan jalan keluar kepadanya. Bukan dokter, tapi Allah. Nah, ini udah melepaskan dirinya dari derajat kesabaran dan ketawakalan. Sudah jauh dari Allah. Cuma gara-gara begitu. Apalagi yang ketiga, mengeluh kepada manusia dan menyalahkan Allah. Bu, sakitnya apa? Sakit kepala dokter. Ya Allah, saya sudah berdoa tahunan biar gak sakit kepala lagi. Ini sakit kepala terus Allah tuh sayang apa enggak sih sama saya? Kayaknya nggak adil banget, saya kayaknya zikirnya banyak, baca Qurannya banyak. Itu tetangga saya sehat-sehat aja, dia nggak pernah ngaji, dia nggak sholat. Menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah itu tidak suka kepadanya. Ya, nah itu tuh yang menyalahkan begini tuh nggak boleh, haram. Ya. Bukan hanya dia terputus dari derajat kesabaran dan derajat ketawakalan di hadapan Allah, dirinya langsung wa idza abghadallahu 'abdan famathalu dzalik. Kalau Allah benci kepada hambanya, maka Allah juga akan beritakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga ngasih tahu nanti kepada para malaikat yang lain. Kalau malaikat yang lain semuanya pada itu membenci semua, naudzubillahi min dzalik, maka dirinya pun dibenci sama penduduk bumi, naudzubillahi min. Paham sampai di sini? Jadi kalau pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala, ayo tinggalkan salah satu caranya ya, tinggalkan mengeluh dan protes kepada Allah yang sifatnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh seneng, Bu, ibu-ibu ngeluh ke Allah tuh Allah seneng. Tapi kalau nggak nyalain Allah, paham? Ya Allah, hidup begini amat, ini semua adalah karena dosa saya juga ya Allah. Ya, anak saya begini nih ya Allah, suami saya begini ya Allah, duit nggak ada ya Allah, kan begitu? Ngeluh sama Allah begitu, nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu harus berakhlak di hadapan Allahnya semacam apa? Ini semua adalah salah saya ya Allah. Ya, kezaliman hamba ya Allah. Karena maksiat-maksiat yang hamba lakukan ya Allah, karena hambanya yang tidak berakhlak ya Allah, karena hamba yang tempat salah dan lupa itu ya Allah. Ngeluh sama Allah tuh Allahnya seneng.
ngeluh sama manusia, Allahnya nggak seneng, apalagi sampai menyalahkan Allah. Paham ya Bu ya? Jadi walaupun punya masalah datang ke Pak Ustadz, datang ke Pak Kiai, datang ke Habib, punya masalah nih, datang ke orang-orang soleh, tetap harus kategorinya yang pertama. Paham ya? Datang kepada mereka yang ahlinya itu adalah perintah Allah, berwasilah, dan hatinya harus tetap yakin bahwa yang bisa memberikan jalan keluar, yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Sering kejadian ya, orang datang ke Pak Ustadz, datang ke Pak Kiai, minta air minta nah ini nih, minum. Habis minum sembuh, qadarullah, takdir dari Allahnya sembuh. Dia datang lagi, alhamdulillah Pak Kiai, dapat air dari Pak Kiai. Dia ngomong alhamdulillah nih, tapi hati-hati. Alhamdulillah Pak Kiai, berkat air doa dari Pak Kiai, anak saya sembuh. Ya Allah, makasih ya Kiai. Tapi dia yakinnya sembuhnya anaknya karena Kiai itu ngasih air, ya, nah, ini nggak boleh. Ini yang haram. Paham ya? Yakinnya bagaimana? Yakinnya Allah yang maha menyembuhkan, wasilahnya melalui doanya Kiai, melalui perantara doang. Paham ya? Udah sehat Bu, kayaknya kemarin masih demam. Iya, habis minum Paramek. Jadi ibu sembuh gara-gara Paramek? Iya, minum Paramek. Nah, itu salah, nggak boleh. Paham ya? Nah, insya Allah. Nah, ini ada derajat-derajat mengeluh. Hati-hati ya Bu ya. Bu, kita sering mencurahkan hati kita, curhat kepada sahabat-sahabat kita, ya, kepada teman-teman saudara-saudara kita. Hati-hati Bu, nggak semuanya seneng dicurhatin sama ibu. Ada yang gerendengan di hatinya. Oh, mikirin masalah situ, masalah saya aja banyak gitu ya. Di luar sih wajahnya senyum-senyum, hatinya sih banyak menolak, hatinya sih nggak suka, ya. Dan banyak yang semacam itu. Jadi udah nggak usah ngeluh sama manusia, mengeluhnya sama Allah. Tapi jangan sampai menyalahkan Allah. Paham ya? Bernilainya ghibah lagi, bernilainya fitnah lagi. Ketemu sama manusia tuh sombong lagi, takabur lagi ya, apa lagi, riya lagi, ujub lagi. Kalau sama manusia tuh ngobrol, hey Jeng, habis dari mana Jeng? Kan gitu ya. Wah, habis dari mall. Beli apa? Beli tas nih, harganya segini. Riya, sombong lagi, ya, ujub lagi. Nauzubillahimin. Terus ngomongin orang. Iya, nggak kayak si Anu, belanjanya tuh di sana, di pasar. Mana becek, gitu ya, nggak ada ojek. Halo? Ya, ngomongin orang, ghibah, fitnah, namimah. Nauzubillahimin. Maka dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, setiap mau bangun dari duduk, dari berdiri mau duduk, baca doa. Ya, doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Doanya itu, ibu mau bangun nih dari duduk majelis ta'lim nih, bangun saja dari duduk, bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Mau duduk lagi, kan sampai di rumah kan capek, mau duduk enggak? Mau duduk sambil minum air dingin kan? Nah, pas duduk baca bismillahirrahmanirrahim.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau baca itu, yang pertama terhindar dirinya dari menghibahi dan diribahi. Ya, dimanapun dia berada, terhindar, Allah hindarkan dirinya dari menghibah dan diribahi. Kalau ini intinya sudah hilang, maka takabur nggak ada, ujub, ria, dengki juga nggak ada. Ya, awalnya dari ngegibahin orang. Halo? Ngegibahin di luar saja sudah salah, apalagi ngegibahnya di hati. Nah, banyaknya ngegibah tuh di hati, bener nggak? Di luar sih senyum-senyum, orang lagi di majelis taklim. Halo? Ketika datang yang dia tidak suka itu orangnya, hatinya langsung, dia datang lagi. Dia datang lagi tuh, lihat kan dandanannya, tuh lihat perhiasannya, kericing-kericing. Tuh lihat kan gaya jalannya. Halo? Kenapa Bu? Oh, oh iya. Halo? Jadi harus hati-hati yang semacam ini, ya. Nah, untuk terhindarnya kita dari hal itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW semacam tadi. Mau berdiri, mau duduk, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan. Boleh, silahkan. Ya, dalam riwayat yang lain boleh solawatnya apa saja. Ya, di dalam kitab Lubabul Hadis yang itu derajatnya adalah mutawatir dan sahih. Ya, kita ambil yang paling sahihnya, yang paling mutawatirnya, artinya yang paling kuat. Caranya begitu, bismillahirrahmanirrahim, bacaannya ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gimana Pak Ustadz kalau bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad? Boleh. Apapun bentuk solawatnya silahkan. Bahkan solawat terpendek, solawatnya malaikat Jibril, seperti yang tadi Ibu sampaikan, sallallahu ala Muhammad, boleh. Yang diajarin Pak Ustadz kepanjangan nih, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kayaknya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad aja deh, gak apa-apa, silakan. Yang gak boleh tuh lupa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah dapat melaksanakannya, amin ya rabbal alamin. Boleh Ibu ya, silakan. Jadi macam-macam bentuk solawat silahkan. Saya sih inginnya setiap kali mau duduk, mau berdiri, solawatnya solawat nariyah saja. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Boleh, silahkan. Ya. Saya salat busyra saja lah. Ya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Tibil qulub sajalah. Boleh, silahkan. Ya, bahkan yang paling pendek sekalipun salawatnya malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad, itu salawatnya malaikat Jibril, boleh itu yang itu. Ya, yang penting gabungannya dua, bismillah dengan salawat, bismillah dengan salawat. Namun kami tadi ungkapkan derajat hadis yang paling kuat, bacaannya semacam itu. Paham ya? Ya, coba baca bareng-bareng. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau wa sallallahu wasallam, ya. Kalau Allahumma sholli wasallim, sholli salim, sholat salam, jangan salah ya, insya. B, suka bingung ya? Kalau bingung di wasallim apa wasallamnya, lihat kalimat sebelumnya. Sholat apa sholli apa sholat. Ya, kalau sholli salim, kalau sholat salam.
Paham ya Bu ya? Ada lagi yang bertanya, kami persilakan. Iya, silakan. Oh gitu. Iya, bagus sekali. Jadi niat membaca sholawat itu yang paling tinggi derajatnya adalah menjalankan perintah Allah, membaca sholawat lillahi ta'ala. Ya, karena sholawat itu diperintah Allah. Jadi niatnya yang bernilai ketakwaan tinggi di hadapan Allah adalah ketika kita mau membaca sholawat, niatnya menjalankan perintah Allah, membaca sholawat lillahi ta'ala. Contoh, kita mau baca sholawat 100 misalnya ya, 1000, wah keren. Alhamdulillah, insya Allah bisa sampai begitu ya. Nah, sebelum baca itu kita niat dulu di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, hamba berniat menjalankan perintahmu membaca sholawat ya lillahi ta'ala. Ya. Udah baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 1000 saja misalnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang paling tinggi niatnya itu. Niat-niat apapun juga kalau itu mengandung kebaikan-kebaikan dan niatnya lillahi ta'ala, silahkan diniatkan. Mau dapat syafaat misalnya, mau memperoleh ampunan Allah, Bu, sholawat istighfarmu, sholawat itu adalah syukurmu, sholawat tanda cintamu, sholawat adalah taubatmu, sholawat adalah kedekatanmu dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, karena hanya dengan sholawat itulah kita dapat terhubung dengan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Jadi niatnya apa saja silahkan. Yang penting lillahi ta'ala. Dan niatnya itu mengandung kebaikan, kebenaran, keindahan. Jangan mengandung ketidakbaikan, ketidakbenaran, dan kejahatan. Ya, paham ya? Pengen baca sholawat biar bisa dapat duitnya cepet. Halo? Boleh enggak? Boleh, walaupun itu derajat niat yang paling rendah di sisi Allah, namun itu ikhlas tetap di hadapan Allah. Nah, nanti naik baca sholawatnya bukan karena pengen sesuatu, bukan karena pengen harta benda dunia, bukan, tapi pengen dapat ampunan Allah tadi seperti yang disampaikan. Berarti keinginannya sudah mulai ke akhiratan, dan ini baik, derajatnya naik berarti. Kalau yang inginnya ke akhiratan, derajatnya golongan shodiqin. Naik lagi derajatnya golongan sidikin, udah nggak minta apa-apa. Pokoknya sholawat ya sholawat karena diperintah Allah. Mengenai apa balasannya itu dipasrahkan kepada Allah. Dia yakin apa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik baginya. Nanti naik lagi derajatnya muhibbin. Kenapa baca salawat? Niat saya adalah ingin dicintai Allah, karena Allah memerintahkan membaca salawat. Jadi baca salawat tuh niatnya pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala. Golongan muhibbin. Dekat sama Allah, pengen dekat sama Allah, golongannya muqarrabin. Kenapa baca salawat? Pengen dekat sama Allah lillahi ta'ala. Ada lagi, naik lagi. Kenapa baca salawat? Ya, kenapa? Biar lebih mengenal Allah dan faham terhadap Allah, dan Allah mengenali hambanya yang lemah ini, dan Allah juga memahami kondisi hambanya yang lemah ini. Golongan arifin namanya. Ya, mengenal dan memahami Allah Subhanahu. Jadi silahkan apa saja niatnya ya Bu ya. Cuma niat yang paling tinggi derajatnya adalah niat-niat yang mengandung ketakwaan, artinya menjalankan perintah Allah. Paham sampai di sini? Ada lagi? Mangga. Boleh. Masya Allah. Boleh, alhamdulillah, luar biasa ya. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu bersabda, afdalul ibad, hamba yang paling utama
Indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Siapa mereka? Ya, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi niatnya membaca salawat agar bermanfaat untuk umat Rasul, untuk orang lain, untuk manusia, untuk makhluk Allah, lillahi ta'ala. Niat itu derajatnya luar biasa di sisi Allah. Karena hamba terbaik menurut baginda Rasulullah SAW adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Begitu ya Bu ya? Boleh, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi berarti sudah paham semua ya, insya Allah. Bu, kita hidup di dunia itu sebentar, ya. Kematian kapanpun bisa mendatangi kita. Kita kalau sudah mati itu nggak bawa apa-apa. Mau duit sebanyak apa di bank, ya nggak akan dibawa. Paham ya? Mau kendaraan semewah apa nggak bakalan dibawa. Kendaraan terakhirnya cuma keranda. Mau baju yang dimegah-megahkan semacam apa juga nggak bakalan dibawa. Baju terakhir cuma kain kafan, ya. Jadi jangan pelit-pelit. Halo, kalau anak minta kasih, ada orang minta tolong kasih, nggak usah takut, rezeki dari Allah, insya. Jadilah manusia yang paling bermanfaat, ya, menolong manusia yang lainnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti menjadi bekal kita nanti di akhirat, insya Allah. Maka kami menasihati diri kami sendiri dan kita semua, ayo untuk terhindar dari musibah-musibah, kita banyak bersodakoh, baik secara lahiriah dengan harta, makanan, pakaian dan segala macam, atau dengan sodakoh batiniah, yaitu mendoakan mereka karena Allah. Insya Allah kita yang senang bersodakoh, cinta akan sodakoh, kita semua terhindar dari bencana-bencana, musibah-musibah, baik musibah yang lahiriah maupun yang batiniah. Dan semoga yang hadir di sini semuanya menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirinya, anak keturunannya dan semua yang sayang kepadanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan yang sangat tinggi di hadapan Allah, keislaman yang mantap di hadapan Allah, keihsanan yang luar biasa di hadapan Allah. Dan semoga kita semua menghadap kepada Allah dalam kematian itu dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu shiratal ladzina an'amta. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.